Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya bersama Dunia Mekanik Motor atau DMM Channel. Nah, jadi di video kali ini saya mau memberikan tentang masalah karburator. Itu punya mesin spray hama padi dan juga ada beberapa dipakai atau diaplikasikan ke mesin potong rumput. Nah, jadi permasalahan yang paling sering ditanyakan atau yang paling sering terjadi itu adalah karbunya banjir ya. Nah, jadi karbu banjir itu saya katakan sekali lagi, karbu banjir itu apakah bisa dibetulkan? Nah, tergantung lihat dari kondisi karbunya itu sendiri ya. Nah, cuman yang di sini saya sampaikan adalah dari pengalaman yang saya alami, saya membetulkan karburator banjir dengan tipe jenis karbu TU26 seperti ini, itu memang sangat sulit ya. Sulitnya itu di mana? Nah, sulitnya itu yang pertama, kita setelah servis, kemudian enak ya, dicoba di bengkel enak, kemudian dipakai di lahan, selang beberapa tangki enak, kemudian berhenti, tinggal rokokan ya, ternyata eh, karbu banjir lagi. Nah, secara otomatis kalau karbu itu sudah banjir, yang terjadi adalah mesin akan sulit hidup atau nggak bisa hidup sama sekali. Kan kasihan yang punya mesinnya ya, kasihan petaninya gitu loh. Capek-capek tinggal udah jalan separuh ternyata banjir lagi, mesin nggak hidup. Apalagi sudah obatnya dimasukkan ke dalam tangkinya. Itu sudah sangat jengkel sekali. Nah, efeknya adalah kita yang dikomplain. Nah, untuk harga servis karbunya itu nggak seberapa ya, cuman di kisaran 20.000 sampai 25.000 ya. Nah, jadi di situ masalah yang pertama banjir ya. Dan masalah yang kedua itu adalah kita terbebani setelah servis karburator banjir seperti ini. Nah, kemudian masalah yang kedua, selain masalah moral, kemudian yang kedua adalah masalah di bagian karbunya itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan saya tidak menjamin kalau untuk karburator banjir ini bisa dibetulkan. Yang saya lakukan atau yang saya tindakan untuk kali ini itu adalah langsung melakukan proses penggantian. Nah, jadi petani itu saya edukasi dulu, gini, begini, efeknya begini kalau kita servis. Nah, karena memang di sini harganya itu agak mahal ya, di kisaran 125.000 sampai ada juga yang 150.000. Nah, jadi tergantung dan ada juga yang di kisaran harga 56.000 dan juga 60.000 juga ada ya. Cuma di sini jarang. Saya juga kurang tahu itu harga yang berapa kulakannya dibagi untuk tokonya. Kemudian rata-rata di sini itu untuk karbunya harganya itu di sekitaran 100.000 ke atas. Nah, itu justru sangat akan membebani terhadap petani itu sendiri. Apalagi kalau petani yang masih kecil-kecil gitu ya, kan kasihan. Nah, tapi ya harus gimana lagi, kita harus kerja profesional ya. Nah, karbu banjir itu ada banyak faktor kalau untuk jenis karbu seperti ini atau jenisnya karbu TU26. Nah, setelah kita mengedukasi kepada petaninya, kita tinggal menunggu jawaban dari petaninya itu sendiri ya. Nah, kalau karbu banjir seperti ini itu biasanya ini saya jelaskan yang sudah ada yang sudah saya buka ya atau yang sudah saya bongkar. Oke. Yang pertama, karburator banjir itu seperti biasa pada umumnya itu terjadi di bagian ventilatornya ya. Ini kan ada membran, kalau kita bongkar seperti ini ada membran ya teman-teman. Oke, sebentar. Ini ada membrannya atau diafragma. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini ini bawahnya ada semacam pendorong atau ontelan ya, atau tempat membuka dan menutupnya si bagian ventilator. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita lihat ya. Tuh, pergerakannya itu seperti ini. Kalau kita isi bensin di sini, ya, kalau kita isi bensin, tampungan bensin, kalau kita tekan seperti ini, bensin itu akan tembus di bagian sini, ya, di bagian lubang ini. Nah, yang terjadi adalah ketika di bagian sini itu atau di bagian tampungan sini itu ada isi bensin ya teman-teman, ada isi bensin, kemudian di bagian ventilatornya itu tidak bisa menutup sempurna, maka yang terjadi adalah bensin itu akan tembus langsung ke sini menuju ke lubang ini, ke lubang tengah ini ya. Nah, jadi seperti itu.
akan tembus ke lubang tengah ya. Karena ventilatornya ini tidak bisa menutup sempurna terhadap lubang kuningan ini, itu yang terjadi adalah banjir ya. Nah, banjir itu satu diakibatkan oleh ventilator ini yang terganjal kotoran. Oke. Kemudian yang kedua, di sini ini di lubang tengah ini ada semacam katup atau istilahnya itu bukan katup sih sebetulnya ya. Jadi dia itu kalau kita isi bensin seperti ini, kalau untuk karbu yang normal ya, kita cek, kita tuangkan bensin di bagian tambungan sini, kemudian dia akan menetes melalui lubang ini. Nah, kalau ini nggak menetes ya, tus 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 begitu ya. Kalau nggak menetes, itu yang terjadi adalah mesin nggak akan bisa hidup. Nah, makanya kenapa di sini bukan saya katakan katup ya, artinya ini memang ada sengaja celah, tapi sedikit sekali. Nah, yang terjadi adalah lubang ini itu kan output hubungannya dengan lubang yang di sini toh ya, lubang yang di sini. Yang terjadi adalah ketika si jarum di dalam sana ya, si jarum itu kan ada plastiknya tengahnya ya, tuh ya, di bagian atau rumah jarumnya lah, bahasa gamblangnya itu ada rumah jarumnya itu ya, yang di dalam sana plastiknya itu kalau terhadap jarum itu sudah nggak bisa rapet ya, sudah longgar seperti ini ya, nah kalau rapat begini kan bensin nggak bisa keluar ya, tapi kalau ada rongga seperti ini otomatis maka bensin yang terjadi di sini itu akan tembus melalui ke sini ya, melalui lubang sini, melewati sela-sela daripada jarum, antara jarum dan rumahnya. Yang terjadi karbu ini akan banjir. Banjir itu kalau nggak larinya keluar menuju ke filter udara itu ya, dia akan masuk menuju ke mesin. Yang terjadi adalah mesin akan penuh bensin. Maka ketika kita di start awal itu bensin akan muncrat ke lubang knalpot. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa Mas bensin saya itu kalau pagi di start awal keluar bensin dari lubang knalpot. Yang terjadi itu adalah pasti banjir karbunya, karena banjir nggak harus keluar seperti ini, bisa masuk juga ke dalam ruang bakar atau ruang crankcase ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari video ini itu adalah kalau karburator banjir dengan jenis karbu seperti ini, itu rata-rata saya suruh ganti ke orangnya. Guys ya, jawabannya udah ketemu ya. Karburator banjir lebih amannya kita ganti. Nah, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi karburator itu banjir, yaitu tadi dari ventilatornya yang sudah nggak bagus ya, nggak bisa nutup sempurna, kemudian di bagian apa jenenge ini rumah skepnya itu sudah longgar antara jarum dan rumahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bisa diakibatkan oleh faktor si membrannya ini yang sudah terlalu kendor. Nah, membran ini desainnya itu tidak kenceng ya, artinya membran itu tidak flat. Kalau saya beli karburator yang baru, membran itu nggak harus flat seperti ini atau nggak harus datar. Nah, kalau membran ini datar, yang terjadi adalah ketika kita menekan pompa atau dot ini ya, nah seperti ini membran nggak akan bisa main ya, membran ini nggak akan bisa main. Di sini ini kan membran ada tonjolannya ya teman-teman, perhatikan. Di bagian membran bawahnya ini akan ada tonjolannya. Nah, tonjolan ini akan berhubungan ke ondelan ventilator ini atau setut ventilator ini. Maka yang terjadi adalah ketika kita menekan cuk 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 gitu ya, seperti ini ya, cuk 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 gitu. Nah, itu membran dia akan main tuk 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 gitu, menekan ini secara paksa deng 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 begitu ya, akan main sehingga akan memasukkan bensin yang dari sini itu menuju ke ruangan sini. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian untuk solusi penggantian, apakah
karburator seperti ini harus dilakukan proses penyetelan. Tentu ya teman-teman, ketika kita mengganti karburator seperti ini yang baru, itu juga harus kita melakukan pensettingan ulang. Paling tidak itu pensettingannya itu tidak terlalu banyak ya. Paling kita tinggal cari di bagian RPM sini saja ya. RPM langsam atau idle. Nah, ini saya kasih gambarannya saja. Mesin dihidupkan, pokoknya mau hidup dulu. Kalau karbu baru biasanya mesin memang agak sulit hidup. Jadi bensin itu nggak langsung turun, nggak langsung mengisi di bagian dot sini ya. Nah, yang kita harus kita lakukan itu adalah di bagian dot ini kita harus pencet-pencet seperti ini sampai itu biasanya keras ya, agak keras ditandai dengan dot ini dalemannya itu akan penuh dengan bensin. Nah, kalau karbu yang normal itu pasti nanti akan keras, akan terpenuhi oleh bensin. Kalau karbu yang kurang normal, baik itu baru, biasanya bensin itu masih ada sisa udaranya di sini. Nah, itu yang sering saya amati ya. Nah, kembali lagi ya, ketika kita memasang karburator baru, itu kita harus melakukan proses pensettingan. Dari mana dulu proses pensettingan? Ya pokoknya mesin itu harus hidup dulu dengan karburator yang baru ya. Mesin itu harus hidup dulu dengan kondisi karburator yang baru. Biasanya yang sering saya lakukan itu adalah lihat dulu kondisi mesin hidupnya itu kenceng apa tidak. Tapi biasanya setelan pabrik itu memang agak kenceng ya. Nah, jadi kita tinggal setel, ini putarannya ke kiri. Tinggal teman-teman cari saja. Kalau bingung kanan kirinya ya. Putar berlawanan jarum jam itu pasti nanti akan turun. Nah, kalau kita ini putar ke kiri, ini memastikan bahwasanya skep ini ya, bahasa gamblangnya itu skep atau throttle ini itu akan full menutup. Nah, secara otomatis maka mesin akan turun RPM-nya bahkan sampai mati kalau kita terlalu kendor muternya ini ya. Nah, jadi di situ penyetelan awal. Kemudian kita dengarkan ketika posisi langsam itu sudah dapat ya. Kita coba gas. Ya, ini kan tepat tali gasnya. Kita coba gas, throttle terbuka seperti ini ya. Throttle terbuka. Setengah dulu kita amati setiap derungan atau suaranya mesin itu pasti nanti akan kerasa basah ya. Kalau memang campurannya itu terlalu boros dari settingan pabriknya, pasti nanti akan terasa di bagian lubang knalpotnya ya, atau suara mesinnya itu pasti nanti akan kedengeran basah. Biasanya indikasi basah itu agak ada letusan-letusan seperti berbet gitu ya. Ketika gas tengah gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa setel yang di bagian samping. Tek sini. Ini karburator nggak ada setelan sampingnya ya. Saya kasih contoh yang ada setelan sampingnya seperti ini. Anggap saja kita setelan gas tengah atau kita gas posisi RPM tengah-tengah ya. Tapi biasanya tengah-tengah ini sudah kenceng teman-teman ya. Kita tinggal putar di bagian sininya, setelan samping. Nah, jadi teman-teman sambil dengarkan, pasti nanti teman-teman itu akan kedengaran. Kalau ke kiri, campurannya itu basah atau boros bensin. Wes, bahasa gampangnya gitu. Kalau putarannya ke kiri, itu memperbanyak campuran bensin. Kalau ke kanan, itu memperkecil atau memperirit ya, campuran bensin. Secara otomatis, kalau bensin itu kita setel sampai ke kanan atau irit, pasti nanti ketika gas tengah saja, gas tetap kita putar di sini itu ke kanan, RPM pasti nanti langsung akan naik ya. Akan apa jenenge? Gerungnya itu akan lebih tinggi ya. Akan berderung lebih tinggi. Nah, di sini adalah tingkat kepekaan kita mengatur bagaimana RPM itu ya. Kepekaan kita terhadap RPM itu yang menentukan itu adalah jam terbang dan tergantung feeling. Makanya kenapa karburator sepeda motor, karburator seperti ini itu kan setelannya masih manual, kita hanya mengandalkan feeling. Berbeda dengan sepeda motor injeksi ya. Nah, di situ ada data juga kapan borosnya dan kapan iritnya. Kalau karburator konvensional seperti ini itu kita harus dari tingkat kepekaan
kita mendengarnya ya. Nah, biasanya kalau kita di RPM tengah itu sudah menjerit ya, kita tambah gas lagi, pasti dia nanti akan menjerit. Kalau memang setelannya ini terlalu irit ya, kan akan teriak lebih tinggi lagi ya, akan terasa kering, gitu ya. Ini biasanya kalau kita setelannya itu terlalu irit, pasti mesin akan ngok ya. Mesin itu akan ngok. Pasti nanti akan gitu, mati langsung ya. Nah, makanya kenapa saya sarankan setting RPM itu di tengah dulu. Kita sambil amati bagaimana untuk dengaran mesinnya ya. Kemudian kita gas pelan-pelan, sampai RPM itu setinggi apa teriaknya ya, kita tinggal sambil atur di bagian samping kanan sini. Pasti kalau kita turunkan atau kita boroskan, otomatis RPM nanti akan turun. Kita tambah lagi gas di sini, pol ya, mentok. Kita tinggal sesuaikan saja. Bagaimana gas mentok ini mesin nggak mati. Tapi jangan terlalu kering ya teman-teman, kasihan mesinnya. Kalau campuran itu terlalu kering atau terlalu irit, efeknya mesin akan panas ya. Sama seperti sepeda motor itu mesinnya itu pasti nanti akan panas. Yang namanya campuran terlalu miskin pasti nanti busi, ujungnya pasti nanti akan putih, mesin akan panas, kasihan mesinnya ya. Kalau terlalu basah bagaimana? Busi akan menghitam ya. Kalau campuran terlalu basah, busi akan menghitam. Biasanya ada banyak sisa-sisa oli karena campuran sisa pembakarannya itu tidak sempurna ya. Terlalu kebanyakan bensin ya. Gitu ya, sambil dengarkan untuk di RPM tingginya ya. Nah, jadi seperti itu untuk mengatasi karburator banjir dan cara penyetelannya. Nah, di sini kita dapat 2 poin ya. Bagaimana mengatasi ketika karburator itu banjir, solusinya lebih baik diganti, dan kita dapat 1 poin lagi bagaimana cara pensetelannya. Nah, di sini saya paparkan untuk rahasia saya selama ini untuk servis karburator. Nah, biasanya karburator banjir itu teman-teman ya, kalau enggak setelannya itu sulit ketemu, pasti dia nanti akan rewel untuk konsumennya ya. Kita kena komplain lagi, kita kerja 2 kali. Nah, saya sarankan ke konsumennya dulu, kalau ini mau diservis dulu apa langsung diganti. Kalau diganti jaminannya pasti nanti pemakaiannya akan lebih lama. Kalau diservis kita nggak punya jaminan untuk awet lagi, karena memang umur karburator itu sudah ada masanya ya. Biasanya di dalam sini yang sering sekali sudah mulai kaku ya teman-teman. Jadi membran seperti kain ini sudah mulai kaku ya. Oke ya, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.